Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Cabang Wilayah 1 sampai 12. Yang terhormat Kepala UPT Sekolah SMA, SMK, SLB se-Sulawesi Selatan, pegawai non-ASN lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat Recording in progress. kita semua bisa hadir mengikuti sosialisasi persiapan pelaksanaan CASN P3K tahun anggaran 2024 secara luring maupun secara daring. Tak lupa pula, marilah kita sama-sama mengirimkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman modern saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya hari ini membacakan susunan acara sosialisasi persiapan pelaksanaan CASN P3K tahun 2023. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Yang keempat, sosialisasi persiapan pelaksanaan CASN Formasi P3K tahun 2024. Berikutnya diskusi dan tanya jawab, dan akhirnya akan ditutup dengan doa. Untuk mengawali acara ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Iqbal Najamuddin, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati saya banggakan untuk Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Bu Kabid, Bu Yesi. Alhamdulillah benar hadir di sini bersama kita. Yang saya hormati seluruh kepala UPT, SMA, SMK, SLB, lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir secara virtual. Yang saya hormati saya banggakan juga teman-teman pegawai non-ASN lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir langsung di tempat ini. Staf dari kepegawaian Dinas Pendidikan, Pak Ruli dari BKD, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan ini berkah ya, hari Jumat. Semua teman-teman bisa lolos masuk menjadi P3K. Tapi ini memang perlu sangat urgent semua teman-teman hari ini harus mendengarkan penjelasan dari Ibu Kabid terkait dengan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengikuti penerimaan nanti masuk menjadi pegawai P3K, dan ini penting sekali. Dan saya berharap dan meminta semua teman-teman baik yang ada di Dinas Pendidikan maupun seluruh yang ada di UPT sekolah supaya saling membantu sama temannya yang ada untuk menginformasikan yang sesuai dengan hal-hal yang diatur di dalam penerimaan ini. Jadi informasi ini penting, semua saling membantu. Ada hal-hal yang kurang dipahami, dimengerti, jangan bertanya sesama temannya, harus bertanya kepada mungkin yang di kepegawaian Ibu Mia atau bisa langsung ke BKD supaya informasi-informasi ini bukan menjadi hal-hal yang tidak, mungkin ada yang menyebar hal-hal yang tidak jelas, ini yang kita hindari. Makanya penting sekali hari ini sosialisasi ini diikuti oleh seluruh teman-teman supaya mengerti, memahami yang mana sebenarnya yang menjadi acuan instrumen yang harus disiapkan oleh teman-teman semua. Saya sendiri belum bisa menjelaskan secara jauh karena ini memang perlu penjelasan dari teman-teman kita, utamanya dari BKD ya sebagai leading sektor dalam rangka penerimaan penerimaan P3K untuk tahun 2024 ini. Jadi saya berharap semuanya teman-teman mengikuti semua hal-hal ini, karena inilah yang menjadi jangan sampai ada yang terlupakan, yang tidak ditahu, tidak mengerti, akhirnya terlambat lagi, menjadi penghalang lagi bagi teman-teman semua. Makanya ini perlu hari ini kita mendengarkan semua terkait dengan bagaimana persiapan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, yang wajib, mungkin yang mandatori, mungkin administrasi yang harus ada, supaya ini lebih cepat semuanya teman-teman bisa menyiapkannya. Karena kita berharap jangan lagi ada yang terlewat, semuanya persoalan-persoalan penerimaan ini karena ketidaktahuan, karena ketidakinginan bertanya, makanya hari ini harus didengarkan semua penjelasan. Kalau ada hal yang tidak mengerti, menanyakan semuanya supaya semua menjadi jelas dan menjadi gamblang semua bagi anak-anak teman-teman semua di Dinas Pendidikan. Dan mudah-mudahan semuanya, mudah-mudahan kita bisa diterima semua dengan tentu dan harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah diatur oleh aturan dan peraturan yang sudah ditetapkan. Saya kira mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih banyak Ibu Kabid bisa berkenan hadir di sini memberikan informasi terkait dengan mekanisme penerimaan P3K di Sulawesi Selatan tahun 2024. Saya kira mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada beliau kita haturkan terima kasih. Selanjutnya, sosialisasi persiapan pelaksanaan CASN Formasi P3K tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ibu Yesi Yohana Aristiani SIP MAP. Dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hamdan wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Rabbi. Sholli sholli wa sirri amri wa la datang lisani ka qouli amma ba'd. Mohon izin yang terhormat Pak Kadis Pendidikan, para kepala PT SMA SMK, Bapak Ibu hadirin teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Mohon izin yang pertama saya sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu dari Ibu Kepala Badan, karena seyogianya Ibu Kepala Badan yang hadir Pak Kadis, tetapi beliau ada tugas saat ini posisinya masih di luar negeri, mungkin tiba di akhir minggu dan baru bisa bertemu dengan teman-teman semua itu di minggu depan, sehingga saya mendapatkan tugas untuk mewakili beliau. Ya, yang pertama-tama kami mau sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima keputusan Menpan RB, yaitu terkait penetapan kebutuhan P3K di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2024. Dan Bapak Ibu izin, boleh saya tanya Pak Kadis, ini audiensnya non-ASN semua ya? Semua non-ASN ya? Berarti saya nggak perlu terlalu panjang normatif tentang sambutan, langsung aja saya teknis ya teman-teman. Beberapa hal kebijakan yang diatur terkait seleksi pengadaan P3K, antara lain non-ASN dapat mendaftar pada seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 dibagi 3 kategori prioritas. Ini ada screen ya, jadi nggak bisa dilihat ya. Nanti berarti bahannya nanti dibagi ke teman-teman. Jadi 3 kategori prioritas. Yang pertama, tenaga honorer X-K2. Ya, ini prioritas pertama nih. Ini kalau daftar nih pasti insya Allah lulusnya ya. Kategori prioritas kedua adalah tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data tenaga non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara. Hasil pendataan paling lambat bulan Oktober tahun 2022. Ya. Kemudian kategori prioritas ketiga, tenaga non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah yang memiliki masa kerja paling sedikit 2 tahun berturut-turut secara terus-menerus. Ya, jadi tahun 2022, 2023. Dan juga masih aktif di 2024, cuman kan belum habis tahun kalau 2024. Ya. Dan ketiga kategori non-ASN tersebut dapat diakomodir sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan lainnya serta masih aktif bekerja, ya. Jadi masih aktif bekerja sampai pada saat melakukan pendaftaran. Dan tentu pengadaan P3K tahun 2024 mengakomodir jabatan pelaksana. Ini baru ada nih di tahun ini. Jadi khusus di tahun 2024, kalau di tahun-tahun sebelumnya P3K itu hanya jabatan fungsional, di tahun 2024 ini khusus ada jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan di bawah dari kualifikasi pendidikan fungsional. Apa saja? Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan ke teman-teman di bagian kepegawaian di dinas masing-masing. Tetapi kualifikasi pendidikannya ini ada yang kualifikasi SD, SMP, bahkan SMA juga ada ya. Ya, kalau biasanya kan dia minimal D3, D4 atau S1. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam seleksi pengadaan CSN tahun anggaran 2024 ini merupakan langkah pemerintah untuk menata non-ASN sebagaimana diamankan dalam undang-undang. Jadi perlu teman-teman kami sampaikan, jumlah formasi pada unit kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dalam penetapan kebutuhan P3K oleh Kemenpan RB itu terbagi 2 jenis formasi jabatan. Total keseluruhan adalah 7.453 formasi. Yang terbagi jabatan fungsional guru sebanyak 5.210 dan jabatan pelaksana ini biasanya teknik ini tenaga kependidikan sebanyak 2.243 formasi. Ya, kalau saya nggak salah ingat jumlah guru non-ASN guru ya, jumlah non-ASN guru itu kalau dididik cuma 3.000-an sekian Pak. 3.600 kalau saya tidak salah ingat, kemudian tereduksi karena diterima oleh diterima di P3K, turun jadi kalau nggak salah 3.500-an, ya. Berarti logika sederhana, kalau formasinya 5.210
dan tenaga non ASN guru hanya 3.500-an. Masa iya sih tidak duduk semua? Ya, masa iya sih tidak terangkat semua dengan ketentuan memenuhi ya syarat administrasi keseluruhannya. Kemudian itu jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana ini adalah teknis ya. Dan ini juga untuk khusus untuk teknik setahu saya baru ada di tahun ini. Betul nggak Pak Oka ya? Tahun-tahun sebelumnya nggak ada ya? Jadi baru ada tahun ini ya. Dan jumlahnya kalau saya nggak salah tenaga teknis include tenaga kependidikan teknik itu juga memang cuma 2.000-an sekian. Jadi harusnya kalau formasinya 2.243, masa iya sih tidak bisa terisi semua? Ya. Jadi harusnya bisa. Ya, Bapak Ibu, tinggal kita memahami ini dan juga tentu membutuhkan strategi dari kepegawaian dinasnya, mohon izin Pak Kadis. Ini kenapa penting? Karena anggap nih, kami udah siapin pintu nih, ada rumah, ya. Kita udah siapin pintu di rumah nih. Rumahnya nomor 1, 2, 3, 4 sampai 7.000. Tetapi ini kan ada namanya masing-masing. Namanya itu apa? Ada anjabnya. Ada jabatan di dalamnya. Nah, teman-teman nanti di bagian kepegawaian di Dinas Pendidikan itu harus membantu mengarahkan teman non ASN mana yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan jabatannya. Jangan sampai nanti ada satu jabatan rame-rame mendaftar. Jadi otomatis jabatan yang lain kosong, ya. Jadi kita berharap bahwa satu non ASN itu masuk di satu pintu. Siapa yang tahu? Ya bagian kepegawaiannya, ya. Jadi ini harus rajin koordinasi dengan bagian kepegawaian di OPD. Kami berharap pokoknya formasi yang ada, ya. Jadi sekarang jumlah non ASN di Dinas Pendidikan ya. Jumlah non ASN di Dinas Pendidikan itu totalnya keseluruhan guru dan teknik dan teknis itu 5.298. Tambah OS 64. Ini OS biasanya keamanan Pak Gadis mungkin ya di sekolah-sekolah ya. Kebersihan. Nah ini cuma 5.362. Formasi kita 7.453. Harusnya masuk semua toh? Ya sederhana kan? Sederhana. Jadi tinggal bagaimana nanti teknis pelaksanaannya. Ya, makanya penting sekali untuk mengidentifikasi satu non ASN mendaftar di satu jabatan dan jangan daftar di luar Dinas Pendidikan, ya, jangan crossing ke OPD lain. Oke, selanjutnya dan Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwa jumlah formasi ini 7.453 ini sama dengan jumlah usulan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Pendidikan, 100% diterima. Tepuk tangan dulu dong, ya. Berarti Dinas Pendidikan mengakomodir kita semua, ya. Jadi usulannya itu untuk memenuhi kita semua, ya. Dan Bapak Ibu hadirin untuk khusus jabatan guru, kebijakan dalam seleksi pengadaan akan dibahas pada rapat koordinasi dengan Kemendikbud, rencana dilaksanakan pada tanggal 17 September, jadi hari Selasa. Nanti kalau ada lagi informasi dari situ nanti kita akan share lagi, ya. Ini khusus untuk jabatan guru nanti. Oke. Nah. Ini sebenarnya menurut kami penting ya untuk di bagian kepegawaian. Kami tentu berharap agar semua formasi ini terisi. Jadi kan jangan sia-sia nih 7.453 formasi ini jangan sia-sia tidak terisi. Makanya selain nanti bagian kepegawaian di sini mengarahkan, kami juga meminta agar mendampingi. Jadi mendampingi non ASN agar dapat memenuhi syarat saat melakukan pendaftaran sehingga seluruh non ASN yang telah berhasil melakukan pendaftaran dipastikan telah memenuhi syarat dan ketentuan. Ya, sebenarnya ini kira-kira hanya beberapa contoh teman-teman, karena jangan sampai kita semua sudah penuhi syarat dan ketentuan, toh kemudian kita kita upload, terus kita nggak submit, ya. Makanya nanti ini izin Pak Kadis, kayaknya karena terlalu banyak ini non ASN di distrik, mungkin perlu nanti tim kerja khusus bagian kepegawaian untuk mendampingi masing-masing Pak Kadis, supaya memastikan bahwa mereka mendaftar dan sesuai dan memenuhi semua syarat dan ketentuan, ya. Dan memang ada beberapa hal yang diharapkan agar diperhatikan oleh pengelola kepegawaian Dinas Pendidikan. Yang pertama, memastikan non ASN melakukan pendaftaran sesuai dengan jabatan, kualifikasi pendidikan dan penempatan yang telah direncanakan berdasarkan penetapan Kemenpan. Ya, jangan sampai kira-kira begini. Kan kalau kami di BKD ini targetnya sebenarnya adalah bagaimana agar teman-teman terangkat saja dulu semua, ya. Tetapi pada saat pemetaan kemarin, karena jumlah jabatan dengan peta jabatan yang ada
itu harus disesuaikan. Misal nih, ternyata kalau kuotanya 10 untuk S1 ya, ternyata yang S1 ada 30. Otomatis kan nggak bisa mengcover semua ya. Jadi S1-nya nanti 10 orang disimpan sesuai informasi, yang 20-nya gimana? Turunin dulu kelasnya. Ya, disesuaikan dengan jabatan yang ada, kelas jabatan yang ada. Kemudian nanti yang penting diterima dulu. Kemarin kami koordinasi dengan Kemenpan, teman-teman, maka kata Kemenpan nggak apa-apa, masuk aja dulu. Nanti 2 tahun kemudian kita lakukan penyesuaian. Ya, kalau kami targetnya terangkat dulu. Cuman ini jangan sampai teman-teman pikirin kenapa saya kualifikasinya SMA, saya S1. Padahal di bagian kepegawaian dinas pendidikan itu sudah berusaha melakukan mapping. Yang penting terangkat semua. Kenapa? Karena teman-teman juga ini ada yang tidak linier. Benar ya? Iya, yang tidak linier ini susah. Susah kalau kita mau tempatkan di Anjab dengan kualifikasi pendidikan tertentu. Sehingga mau tidak mau harus turun kelas. Jadi untuk menyelamatkan kita, supaya kita terangkat semua, diturunkan kelasnya, yang penting terangkat dulu. Ya, jadi ini memang perlu kebesaran hati kita semua. Yang penting tujuan tadi bersama kita paham. Ya, jangan sampai tiba-tiba ditetapkan Miki. Oh, ini daftarnya nanti Anjab kelas 5, ini kelas 6, ini kelas 7. Sampai verifikasi, senang kelas 5, gitu. senang kelas 6, saya harus kelas 7. Ya, padahal kelas 7 itu ceritanya bukan buat kita. Kita nggak linier, kita nggak bisa di situ. Ya, jadi kalau saya tolong teman-teman ini betul-betul berdiskusi nanti dengan bagian kepegawaian, agar nanti kebanyakan mengarahkan. Nanti teman-teman ini daftarnya nanti di Anjab yang mana, formasi yang mana, ya, supaya tidak salah pintunya. Ya, kemudian Bapak Ibu, sebelum mengakhiri proses pendaftaran, Dinas Pendidikan wajib memastikan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan serta telah di-entry atau di-upload ke dalam aplikasi pendaftaran masuk mengingat 2 tahun masing-masing baru pendaftar hanya diberikan satu kali kesempatan untuk melakukan pendaftaran. Ya, jadi hanya bisa 1 kali bikin akun. Makanya kemarin kami sampaikan bahwa teman-teman ASN kalau mau daftar P3K jangan daftar CPNS. Ya, jangan daftar CPNS. Kenapa? Karena pendaftar itu hanya boleh buat 1 akun dalam 1 periode pendaftaran. 1 periode pendaftaran itu ada pendaftaran PPG, sekolah kedinasan, ada CPNS, ada P3K. Kalau kita buat 1 akun untuk daftar CPNS kemudian gagal, ini udah nggak bisa lagi daftar di P3K. Mubasir toh, ya ini tes-tes tidak berhadiah ini ya. Jadi jangan. Jadi buat akun daftar P3K. Kalau misalnya berpikir bahwa bisa bersaing dengan orang lain di CPNS, silahkan. Tetapi kalau misalnya tidak berhasil, maka ya mengerti Miki, tidak bisa lagi daftar di P3K. Ya. Kemudian kami berharap Dinas Pendidikan untuk memastikan tidak ada non-ASN yang mendaftar melamar pada unit kerja lain atau lintas OPD. Ini tadi saya sampaikan ya. Karena kita pikir capek Mekah di Dinas Pendidikan. Kayaknya menarik kalau saya pergi daftar di OPD lain yang dekat dengan rumahku. Ya, saya tahu ini ada yang kepikiran seperti itu ya. Yang teman-teman harus ketahui ya bahwa sama seperti formasi yang ada di Dinas Pendidikan, formasi yang ada di OPD lain juga itu sudah mereka atur sebaik-baiknya mapping juga untuk non-ASN-nya. Kalau kita pergi mendaftar di tempatnya orang, ada yang punya, berarti kursi tak di sini tidak terisi, kita pergi ambil kursinya orang, di sana juga orangnya akhirnya tidak bisa duduk. Ya, jadi saling memahami Ki. Maka kita mendaftar hanya boleh di Dinas Pendidikan, ya. Oke. Dan kami harapkan agar menyiapkan membuat dokumen pendukung kelengkapan persyaratan pendaftaran. Ini kami dari BKD Sulsel mencoba membantu. Jadi untuk administrasi format-format surat nanti bisa bisa di-download dari website BKD. Ya, jadi seragam nih. Tidak seperti yang lalu-lalu. Kalau yang lalu-lalu masing-masing ya dapat uang dari mana, tiba-tiba model format suratnya beda. Ya, yang satu beda, ini beda. Ini ketik komputer, ini tulis tangan ya. Ini 10 nomor, ini sana 3 nomor, beda-beda. Nah, sekarang formatnya nanti kami siapkan, teman-teman tinggal download. Nanti difasilitasi oleh bagian kepegawaiannya. Dan tentu sebelum melakukan verifikasi, Panselda Pemprov Sulsel ya akan menyampaikan data pelamar yang telah melakukan menyelesaikan proses pendaftaran guna menjamin kesesuaian non-ASN pada Dinas Pendidikan. Jadi, kalau sudah mendaftar semua, ya, kami akan sampaikan data pelamar, nanti kita cross check lagi sama Dinas Pendidikan. Betul jika ini non-ASN tak sesuai dengan
SK non ASN tanda tangan Sekda, ya. SK non ASN tanda tangan Sekda, bukan tanda tangan kepala sekolah, bukan tanda tangan Kacabdis, ya, Bapak Ibu. Dan ini perlu diketahui, kita harus terbuka karena sebenarnya ini kan formasi guru di distrik ini besar, ya. Kita punya guru cuma 3.500-an non ASN-nya, tapi formasinya 5.210. Kami memang berharap sebenarnya bisa mengakomodir semua, tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat paling utama adalah SK non ASN tanda tangan Sekda. Banyak SK tanda tangan Sekda, tapi apakah itu SK non ASN? Ya, belum tentu. Maka yang kami akui adalah SK non ASN tanda tangan Sekda. Ya, oke. Kemudian kondisi atau hal-hal yang dapat membuat pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ini perlu kami sampaikan, teman-teman, karena ini banyak terjadi di lapangan. Ya, sayang sekali kalau kita masih alami. Karena kesempatan ini, jabatan pelaksana itu baru ada tahun ini, dan tahun depan sudah tidak ada lagi. Ya, jadi tidak ada nih. Jadi kalau kita tidak baik-baik ini, atur strategi, mendaftar supaya kita lulus semua, itu sangat disayangkan. Jadi tolong diperhatikan, yang kadang membuat pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yang pertama, tidak mengupload dokumen sesuai ketentuan. Misal, disuruh upload ijazah, dia tidak upload, dia upload yang lain, ya. Misal, kemudian dokumen yang diupload tidak dapat terbaca, kabur, ya. Ini walaupun dokumennya benar, kalau kami tidak bisa baca, terpaksa kami harus PMSK. Jadi tolong lihat baik-baik, pastikan bahwa Bapak Ibu bisa baca, berarti kami juga bisa baca, ya. Jangan lur. Kemudian keliru dalam mengupload dokumen, ya. Nanti kan yang diupload kan banyak nih, 1 sampai sekian dokumen. Jangan sampai dokumen nomor 3 diupload di nomor 1, atau dokumen lain yang tidak sesuai diupload di nomor yang tidak sesuai. Ya tolong diperhatikan, jeli. Makanya kenapa perlu didampingi sama bagian kepegawaian. Kemudian terdapat perbedaan data, ya. Contohnya apa ya perbedaan data? Kalau kemarin yang kami dapat tanggal di ijazah, ya. Jadi tanggal di ijazahnya beda dengan tanggal yang dia entry. Bedanya kalau nggak salah beda bulan ya, Oktober apa Desember ya, kalau nggak salah di beda bulan. Jadi dia upload itu, jadi dia input itu Oktober, tapi yang dia upload itu bulan Desember. Ya, ini tidak memenuhi syarat ini. Teman-teman tolong diperhatikan. Apalagi tanggal lahir. Tanggal lahir kadang-kadang ada yang beda itu tahun. Jadi lain yang diinput, lain yang diupload. Jadi tolong lebih jeli teman-teman ya. Kemudian kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan syarat jabatan formasi yang dilamar. Nah, ini dia. Ya, makanya kenapa nanti di bagian kepegawaian betul-betul perlu mengarahkan, karena jangan sampai teman-teman yang dibutuhkan kualifikasi pendidikan apa ya? Guru biologi. Terus kita kasih masuk S1 sastra. Ya, seperti itu. Dia kan ada linear. Sedangkan kalau fungsional dia harus kualifikasi jabatan linear, maka tidak sesuai. Jangan. Tolong diperhatikan. Selanjutnya, ini juga sering terjadi nih. Kami terpaksa nyatakan tidak memenuhi syarat. Tidak menyelesaikan proses pendaftaran atau submit sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Ini pernah ada kejadian. Jadi dia sudah upload nih. Semua dia sudah upload. Ternyata dia tidak submit. Mungkin dia pikir kalau sudah diupload udahlah masuk ya, terrecord. Padahal kalau nggak disubmit berarti kan nggak didorong, ya. Kalau nggak didorong berarti kan kami nggak terima. Akhirnya dia tidak memenuhi syarat, datang sampai nangis-nangis ini ke kita. Ya, kami tidak bisa bantu. Kenapa? Karena SSCSN itu bukan aplikasi BKD, itu aplikasi BKM, Panselnas yang punya. Ya, jadi kami pada saat tidak disubmit, tidak masuk di aplikasi, kami tidak bisa bantu. Makanya tolong diperhatikan baik-baik ini. Submit, ya. Jangan lupa disubmit ya. Berkasnya kalau sudah diupload. Jangan cuma upload, baru kita berpikir selesai. Ini penting sekali. Saya harus ingatkan lagi bagian kepegawaian ini. Tolong dibantu untuk diperiksa. Ya. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, teman-teman ini saya kira penting saya sampaikan ya. Diharapkan untuk melaporkan ke Panselda jika ada oknum yang mengatasnamakan pejabat Panselnas Panselda yang menjanjikan kelulusan dengan menyiapkan dan membayar sejumlah uang. Ya pokoknya kalau yang janji ki jangan percaya.
Ya, kelulusan P3K ini memang tentu kita berstrategi bagaimana sebaik-baiknya lulus semua. Tapi ketentuan kelulusan memang ini dari Panselnas, ya, dan garis tangan. Tapi kalau ada yang janji-janji Ki bilang, saya kasih lulus Ki, bayar, langsung lapor. Karena pasti palsu dan penipu itu. Kami tidak membuka ruang seperti itu, tidak boleh juga ada yang minta-minta uang untuk pungli, kalau ada langsung laporkan. Dana yang teman-teman keluarkan pada tahapan ini harusnya hanya belanja materai saja. Ya, itu materai nanti ada dipersyaratkan di dalam aplikasi. Di dalam aplikasi biasanya kita bisa beli materai, tapi aturan terbaru boleh pakai materai tempel. BKD tidak jual materai. Ya, jadi jangan berpikir kami siapkan di materai. Ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kecurangan dalam tahapan tes kompetensi bidang, maka sedapat mungkin pemilihan titik lokasi tes terpusat di Makassar. Ini mungkin perlu jadi perhatian Bapak Ibu, izin Pak Kadis, karena ini banyak teman-teman yang dari kabupaten lain. Kenapa kami minta seyogyanya di Makassar? Ya, yang pertama untuk memastikan non-ASN yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi mengikuti tes. Jadi kita pastikan orangnya hadir. Ya, kemudian memastikan peserta yang akan mengikuti tes adalah benar-benar non-ASN yang terdaftar dan mematuhi ketentuan diatur dalam mekanisme seleksi berbasis CAT Badan Kepegawaian Negara. Nah ini kalau yang lalu kita dapat joki ya Pak ya. Nah, kalau misalnya kita tes kabupaten lain, mana lah kita bisa lihat ya. Jadi makanya kita berharap tesnya di Makassar agar kita betul-betul bisa identifikasi teman-teman non-ASN. Jadi jangan ada kecurangan di antara kita. Dan selanjutnya agar untuk memudahkan Dinas Pendidikan, khususnya Panselda untuk melakukan pengawasan. Kami berharap bahwa Dinas Pendidikan dalam hal ini pasti bisa mengidentifikasi teman-teman non-ASN yang berada dalam Dinas Pendidikan. Dan tentu jika diperlukan, maka Panselda akan melibatkan Dinas Pendidikan pada saat tes kompetensi dilakukan. Adapun penentuan kelulusan, tadi sudah ada kriteria ya, prioritas. Tapi penentuan kelulusan ditentukan kewenangan Panselnas berdasarkan peringkat perolehan nilai. Jadi tidak ada lagi nilai ambang batas seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kan karena formasi dibagi dua, ada umum, ada khusus. Yang khusus itu langsung di ranking, yang umum harus lewati nilai ambang batas. Tapi karena tahun ini tes P3K hanya untuk non-ASN, tidak dibuka untuk umum, jadi tidak ada nilai ambang batas. Jadi langsung di ranking sesuai dengan peringkatan perolehan nilai. Ya. Dan ini selanjutnya Bapak Ibu, kami Panselda dalam hal ini Pemprov Sulsel tentu kami tidak membuka melayani konsultasi pendaftaran, kami tidak membuka konsultasi pendaftaran secara personal. Ya, kita bisa bayangkan Ki, kalau 7.000 orang non-ASN Dinas Pendidikan konsultasi satu persatu kepada kami ya, habis waktu wasit. Jadi kami minta, karena ini mengingat pendaftaran dilakukan secara online melalui SSCSN, sehingga Panselda berharap para pimpinan pengelola kepegawaian OPD secara masif menyampaikan, memberikan edukasi pemahaman dan informasi yang jelas kepada seluruh non-ASN masing-masing terkait kebijakan pengadaan P3K dan mekanisme pendaftaran. Untuk itu nanti apabila sudah ada jadwal resmi dan juga mekanisme pendaftaran, pasti kami akan undang lagi semua kepegawaian masing-masing OPD. Kami berharap nanti informasi dari kami sampaikan ke bagian kepegawaian sampaikan secara masif menyeluruh kepada seluruh non-ASN. Jadi jangan lagi bertanya secara pribadi kepada kami. Kalau mau bertanya kolektif ya, dikumpul nanti ke bagian kepegawaian, nanti bagian kepegawaiannya yang bertanya ke kami. Misalnya nih, di sini 10 orang mau bertanya, nah sama aja pertanyaannya. Jadi kalau sudah terjawab kan nanti tinggal teman-teman di bagian kepegawaian yang jawab Ki. Dan ini maaf terjadi nih, saya harus buka di sini. Saya kasih contoh nih, ini tendik. Ada tendik ini yang menghubungi saya, pertanyaan itu kadang berulang. Kenapa? Dia bertanya, nanti temannya lagi bertanya, dia teruskan ke saya, temannya lagi nanti bertanya terus ke saya, padahal sebenarnya esensi pertanyaannya mirip Ji. Ya, yang harusnya kalau sudah pernah saya jawab, kami jawab, teman-teman tinggal meneruskan dong jawaban kami. Ya, jangan bertanya ulang. Jangan bertanya ulang. Ya, supaya kita bisa efektif dalam bekerja. Jadi kami juga bisa bukan cuma melayani teman-teman non-ASN di Risdik, tapi juga teman-teman non-ASN di OPD-OPD yang lain. Ya, jadi tolong pertanyaannya terpusat. Saya bukan tidak mau melayani, teman-teman di sini dari BKD, Pak Ruri, Pak Oka bukan tidak mau melayani, tetapi terkadang pertanyaan tersama berulang. Ya, jadi biar terpusat ke bagian kepegawaian. Jadi kalau pertanyaan berulang, bagian kepegawaian kita bisa langsung jawab. Ya. Kemudian Bapak Ibu,
untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, maka non-ASN yang menyatakan lulus dan telah diangkat jadi P3K tetap melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya sampai memiliki nomor induk. Ya, jadi misalnya nih, ini kita tes, anggaplah kita berandai-andai jumlah juknis keluar tes jadwal seleksi itu mungkin akhir September ya, akhir September sampai mungkin Oktober, kemudian November, kemudian pengumuman misalnya Desember nih pengumumannya. Kalau pengumuman Desember kemudian ada yang nyatakan lulus, itu jangan langsung tiba-tiba dikeluarkan namanya dari SK non-ASN. Mereka tetap dalam SK non-ASN sampai nanti menerima SK pengangkatan. Jadi misalnya karena SK pengangkatan inilah yang menjadi dasar bahwa mereka betul-betul sudah menjadi P3K. Ya kalau pengumuman belum, karena pengumuman ini satu masih bisa dibatalkan. Dua, pada saat mereka misalnya tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan pada saat kelulusan, bisa dinyatakan mundurkan diri. Ya, makanya penting sekali bahwa jangan langsung dikeluarkan dalam SK non-ASN, tapi sampai adanya SK pengangkatan. Ya. Oke, dan Bapak Ibu tentu kami berharap bahwa dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap tidak ada lagi pelamar atau non-ASN yang melakukan sanggahan. Misalnya nih, ya kita upload, kemudian ternyata masih ada yang keliru, ya otomatis tidak memenuhi syarat sanggah. Padahal kami sudah kasih tahu, lengkapi memang di semua syarat dan ketentuan ya. Karena kalau misalnya kami sudah nilai kemudian tidak memenuhi syarat, kemudian akhirnya teman-teman sanggah, kita bisa bayangkan 12.000 orang ini, kemudian banyak yang tidak memperhatikan bagaimana cara mendaftar yang benar, akhirnya 1.000 orang tidak memenuhi syarat, 1.000 orang sanggah. Bayangkan begitu kalau menyanggah, itu saja makan waktu. Ya, jadi sangat penting, saya kira kita lakukan perencanaan dari awal, agar betul-betul kita perhatikan, mendaftar itu syarat dan ketentuan betul-betul kita penuhi semua. Ya, dan yang jelas, pendaftaran tidak dipungut biaya, paling materi aja di dalam aplikasi, dan tentu agar tidak terjadi masalah pada saat pengangkatan P3K, maka Dinas Pendidikan diharapkan tidak melakukan perubahan pengisian jabatan-jabatan yang akan diisi oleh P3K dari hasil seleksi tahun ini. Maksudnya gimana nih? Maksudnya, saat ini di Dinas Pendidikan ada 7.453 formasi untuk P3K, ya, yang kita sudah tahu detailnya. Tolong 7.453 ini jangan diisi oleh orang lain. Misalnya pindah masuk kah, atau tiba-tiba ada rotasi mengisi jabatan yang dipersiapkan untuk P3K kah? Jangan ya. Jadi biarkanlah jabatan ini kosong sampai nanti ada yang mengisinya. Kalau misalnya nanti setelah seleksi P3K masih ada jabatan kosong, baru silahkan diisi di sisanya. Ya, oke. Dan Pak Rudi, Pak Uka, ada nggak ini yang materi mekanisme seleksi P3K? Bisa di-share nggak? Ada? Ada? Mana? Coba. Yang biru-biru kayak. Ya itu yang biru-biru. Oke, ya. Oke, next. Oke, ini tadi ya, next. Oke, ini tadi ya. Total keseluruhan teman-teman, total informasi ini 12.419. Tapi 7.000-nya, 7.453 diisi oleh Dinas Pendidikan. Bayangkan banyaknya, ya. Oke, ini ya sudah kelihatan. Tenaga guru 5.210, kesehatan 98, tenaga teknis 7.111. Nah, di sinilah ada 2.000. Di sini ada 2.000-an sisanya teknik ya, dia masuk ke tenaga teknis. Lanjut. Oke, ini tadi sudah saya jelasin, lanjut. Nah, ini adalah penetapan formasi kebutuhan P3K tenaga guru Pemprov Sulsel 2004 nih. Ya, ini sangat detail ini. Jadi harusnya memang pada saat nanti mendaftar harusnya sudah tidak salah lagi, karena ini sudah jelas anjapnya. Ya, guru ahli pertama, guru apa tuh? Ya, segala macam, guru pemasaran, guru pemberdayaan sosial. Ini kan pasti ada kualifikasi pendidikannya yang sudah disusun oleh teman-teman bagian kepegawaian, ya. Lanjut. Ini tadi sudah disampaikan, teman-teman. Oke. Ini ketentuan ASN P3K teknis ya, berarti ini berlaku untuk tendik.
Prioritas pertama tentu masih sama, K2 ya. Tapi ingat ini, walaupun prioritas jangan sampai malas daftar. Pas sudah daftar tidak datang tes CAT. Tetap wajib mengikuti seluruh tahapan tes ya. Kemudian pegawai aktif yang terdaftar pada database BKN, kemudian non-ASN aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini kami hitungnya Januari 2022 sampai Desember 2023 ya, dan masih aktif di 2024. Lanjut. Ketentuan non-ASN P3K guru. Nah ini berbeda ya dengan teknis tadi di Tendik. Kalau XCHK, kalau di non-ASN P3K guru sama aja, yang atas K2 yang masih aktif bekerja. Kemudian pegawai yang terdaftar pada database BKN dan masih aktif mengajar, atau guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar 2 tahun atau 4 semester beruntun. Jangan sampai nanti ada guru mengajar tapi ternyata tidak terdaftar di Dapodik, ya. Oke. Nanti ketentuan akan disampaikan, kalau ada lebih lanjut kami infokan setelah selesai rakor tanggal 17 nanti. Lanjut. Oke, ya ini. Ketentuan masa kerja. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk jenis jabatan pelaksana paling singkat 2 tahun terakhir. Kemudian jabatan fungsional jenjang pemula terampil dan pertama paling singkat 2 tahun terakhir. Jabatan fungsional jenjang ahli muda paling singkat 3 tahun terakhir. Ya, ini lebih senior. Lanjut. Kualifikasi pendidikan. Untuk P3K teknis termasuk teknik sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan pada formasi. Untuk nakes ini sudah jelas. Kemudian ini yang P3K tenaga guru sesuai dengan surat edaran Dirjen GTK Kemdikbudristek nomor sekian-sekian ya. Nanti ini kan di-share ya. Oke, lanjut. Nah, ini tahapan seleksi. Ingat Ki, semua peserta pelamar walaupun ada skala prioritas, saya ingatkan kembali wajib mengikuti semua tahapan seleksi ya. Yang pertama, seleksi administrasi. Ini seleksi kesesuaian kelengkapan berkas dan persyaratan lainnya. Ini yang tadi kita wanti-wanti ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ini penting, walaupun administrasi, tapi inilah menjadi pintu masuk apakah Bapak Ibu teman-teman bersyarat atau tidak untuk melangkah ke tahapan berikutnya. Kemudian berikutnya, tahapnya adalah seleksi kompetensi. Nah, ini tes CAT ya. CAT ini apa aja ya? Ini mungkin bisa mulai googling, browsing atau mungkin ada yang sudah coba tahun kemarin tapi belum lulus pasti sudah tahu dong ya. Kemudian kalau sudah melewati tahapan tersebut maka selanjutnya adalah tes, pengumuman kelulusan. Nah, setelah pengumuman kelulusan ada jeda. Bagi yang lulus itu wajib mengisi daftar riwayat hidup ya. Nanti setelah itu untuk kami usulnya. Nah, ini ada kejadian kemarin ada beberapa yang lulus di tahun lalu itu terakhir dibatalkan karena mengisi daftar riwayat hidup tapi tidak submit. Bayangkan gitu, lulus nih. Keteledorannya adalah dia isi daftar riwayat hidup tapi dia tidak dorong, dibatalkan. Bayangkan Ki, lulus nih dibatalkan nih. Dan karena dia teledornya sudah di ujung, ini kemarin ditanggap apa? Mundurkan diri ya? Masuk kategori mundurkan diri, maka dia tidak bersyarat untuk ikut lagi tes tahun ini. Ya, disuspend 1 tahun akunnya. Bayangkan Ki, sayang sekali. Jadi teman-teman kalau lebih jeli ya, kami kan doakan Ki lulus semua ini, insya Allah ya. Jadi kalau lulus bikin nanti ini semua, pada saat pengisian daftar riwayat hidup, tolong jangan lupa dicek baik-baik, submit. Jangan sampai apes Ki terpaksa dibatalkan. Nah, setelah daftar riwayat hidup diisi, maka kami dari BKD melakukan pengusulan NIP ke BKN. Nanti ini kan ada proses, ada jangka waktu tertentu, baru kemudian akhirnya terbitlah nomor induk P3K. Makanya kami minta, kalaupun teman-teman nanti sudah lulus, agar bagian kepegawaian, Dinas Pendidikan, itu tidak mengeluarkan dulu namanya dari non-ASN. Ya, nanti ada penetapan nomor induknya, baru keluar dari SK non-ASN. Ya, lanjut. Oke, seleksi kompetensi, apa aja sih isinya? Ya, ini kita sharing ya. Soalnya ada 145 butir.
dilaksanakan dalam durasi waktu 130 menit, berarti satu soal harus dikerjakan kurang dari 1 menit, ya, harus cepat. Kemudian pembobotan soalnya untuk teknis bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Jadi ini tidak jika SMPTN ya. Kalau salah minus. Ini tidak Ji, makanya jawab semua, jangan ada yang kosong. Karena kalau salah, tidak apa-apa Ji. Untuk manajerial, sosial kultural, wawancara berbobot 1-4 untuk jawaban benar. Nilai 5. Dan kalau juga tidak menjawab, nilainya 0. Jadi jangan ragu, jawab saja. Karena tidak minus Ji. Nilai kumulatif tertinggi adalah 670 dan pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Pelamar yang tidak lulus, apakah masih ada kemungkinan tidak lulus? Ada dong ya. Pelamar yang tidak lulus dapat dipertimbangkan untuk P3K paruh waktu. Dengan ketentuan, hanya untuk bagi pelamar P3K yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan teknis P3K paruh ini kita masih menunggu aturan dari Akselnas. Ya, lanjut. Ketentuan kelulusan P3K. Nah, kriteria pelamar dan pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan sebagai berikut. Kita ke teknis dan tenaga guru ya. Kalau teknis ini tadi sudah disampaikan teman-teman, kemudian kalau guru, nah ini guru ada catatan nih. Untuk formasi prioritaskan, khusus guru ada nyempil 1 sebelum K2. Itu adalah pelamar prioritas di 2021 yang telah memenuhi nilai ambang batas dan belum ada penempatan. Jadi kalau dia pastinya lulus. Baru lanjut K2, kemudian analisa yang aktif dan terdaftar di BKN, kemudian guru yang terdaftar di Podik, dan masih juga mengakomodir guru-guru lulusan PPG. Ya. Oke lanjut. Kendala seleksi dan pengangkatan P3K. Ini tadi sudah saya spill teman-teman ya. Yang pertama, kualifikasi pendidikan tidak sesuai atau tidak linear dengan cara jabatan yang dilamar. Kemudian data dokumen yang disampaikan tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Kemudian tidak mengisi DRH pada saat penjatuhan lulus atau mengundurkan diri. Ini ada nih, sudah lulus mengundurkan diri ada nih. Ya, ada beberapa. Lanjut. Nah, oke, baik. Kalau begitu itu untuk pengantarannya, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Kita buka lanjut ya. Siapa yang pandu? Oh ya, ya. Kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari Badan Kepegawaian Daerah tentang bagaimana mekanisme persiapan pelaksanaan seleksi CASN P3K tahun 2024. Dan inilah saat yang kita tunggu-tunggu, kesempatan kepada teman-teman yang ingin menanyakan secara jelas, sampaikan pertanyaan teman-teman semua. Saya mungkin akan mengubah dialek MC saya bisa lebih rileks. Jadi izin Bapak Kepala Dinas, Ibu Kabid, penanya dari teman-teman yang ada di gedung ini terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan izinkan juga teman-teman yang bertanya dari laman Zoom. Yang pertama, saya persilahkan kepada Pak Kasubag terlebih dahulu ternyata, bukan teman-teman ASN. Ya. Ada mic lain? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Kadis, yang saya hormati Ibu Kabid. Mohon izin Bu, langsung saja saya bertanya. Berdasarkan data kuota untuk P3 kita di tahun 2024 ini guru yaitu 5.210. Sedangkan yang terakomodir di SK Sekda itu sekitar 2.176. Jadi kalau hitungan matematika ini Bu ya sudah bisa dipastikan ini lulus semua ketika memenuhi syarat. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya Bu Kabid, bisakah yang kuota yang tersisa ini yang sekitar 2.000 lebih
kita berikan kesempatan kepada teman-teman guru yang lain dengan mungkin dasar persyaratannya mungkin SK bayar atau SK apa Bu? Karena kan kuota dari hitungan kuota berlebihan Ibu Kabid. Ini hanya saya menyampaikan, semoga bisa supaya teman-teman yang lain bisa punya kesempatan untuk lulus di PTK tahun ini. Terima kasih. Langsung jawab, Dik? Ya, langsung jawab, baik. Langsung aja ya. Ya, silakan Ibu Kabid. Ya, maafkan ini karena jawaban saya pahit. Tidak bisa, Pak. Kalau pengusulan kuota ini kan berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau lebih, karena memang kuotanya tersedia, anjapnya ada. Ya, kami kan mengakomodir usulan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi lain kebutuhan, lain persyaratan. Itu nggak sama. Ya, kalau persyaratan non ASN, kami harus menggunakan SK non ASN. SK bayar Pak, saya harus terus terang, nggak pernah terlapor ke kami. Bagaimana kami mau mengidentifikasi, memverifikasi hal yang kami tidak ketahui? Itu yang pertama. Yang kedua, SK bayar itu bukan SK non ASN. Ya, itu SK untuk alasan dasar membayar. Yang kami gunakan adalah, kembali lagi, SK non ASN berlaku sama untuk seluruh OPD. Cuman kebetulan, distrik formasinya adalah guru. Jadi SK bayar kami tidak akomodir. Alasan yang pertama. Yang kedua, SK non ASN yang kami berlakukan adalah SK yang berlaku 1 tahun. SK bayar kan per 6 bulan, ya. Jadi seingat saya sudah pernah jawab ini waktu diundang sosialisasi oleh KPGTK di Granimawan menghadirkan Kacabdis. Bertanya juga tentang SK bayar. Ini juga sudah saya jawab ke Kasubag Umum kemarin, kami tidak akomodir SK bayar. Ya, karena itu bukan SK non ASN. Terima kasih. Ya, penanya selanjutnya Ibu Mala terlebih dahulu. Nanti Pak Udin setelah Bu Mala ya. Silahkan Bu Mala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Pak Kadis, Ibu Kabid. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Siti Nurmalah, salah satu non ASN, panja pengelola layanan operasional Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Ada beberapa poin yang saya mau tanyakan, Ibu Kabid. Izin yang pertama, pendampingan pada saat pendaftaran. Nah, di sini mungkin kami sangat amat membutuhkan ini, pendampingan pada saat pendaftaran. Karena jangan sampai kami mendaftar tidak sesuai dengan anjap yang seharusnya. Dan sangat kami mohon kepada Pak Kasubag, Pak Kadis, untuk kami didampingi, benar-benar didampingi, jangan sampai kami salah daftar. Yang kedua, masalah SK. Salah satu persyaratan untuk upload pendaftaran ada SK admin, yaitu SK Sekda. Nah, di sini SK admin, SK Sekda itu yang saya mau pertanyakan, di tahun 2024 itu ada 2 SK yang terbit. Nah, ini kami mau tahu SK apa yang kami akan upload. Apakah SK yang awal atau SK perubahan? Yang kedua, yang ketiga, tapi izin mohon masih keputaran SK. Tadi kan SK admin Sekda. Nah, selanjutnya di sini SK outsourcing. Nah, di sini salah satu persyaratannya juga adalah SK outsourcing. Teman-teman, SK outsourcing ini apa yang harus diupload pada saat pendaftaran? Karena SK, setahu kita SK outsourcing itu bukan SK Sekda. Tidak ada namanya teman-teman outsourcing di dalam SK Sekda. Nah, tadi yang diinformasikan ke dari Ibu Kabid adalah SK non ASN outsourcing itu harus SK Sekda, sedangkan di kami itu SK Sekda non ASN belum kami lihat, teman-teman mungkin belum mendapatkan itu masalah SK. Yang ketiga, izin Ibu Kabid.
Mohon izin, maaf Ibu Kadit. Yang keempat ini mungkin kita ketahui bahwa kriteria ada 3 prioritas yang utama pada saat pendaftaran. Di sini ada THK 2 non ASN yang terdaftar BKN, kemudian non ASN yang sudah bekerja 2 tahun dan aktif sampai sekarang. Nah, yang kita ketahui bahwa di Dinas Pendidikan Provinsi itu ada 3 unsur Ibu Kabit. Yang pertama non ASN tendik yang ada di sekolah, non ASN admin yang ada di induk, yang ketiga itu non ASN outsourcing. Nah, di sini yang saya mau pertanyakan, ada saya khusus pribadi izin Ibu, saya staf di keuangan. Di sini saya lihat kuotanya itu 7 untuk pendaftar khusus kualifikasi S1. Nah, kuota 7 itu apakah 3 unsur ini bisa mendaftar di satu formasi itu? Misalkan di subbab keuangan. Nah, apakah dari teknis sekolah ataupun di luar dari induk itu bisa mendaftar di satu formasi itu? Kan kuotanya cuma 7. Nah, sedangkan kita ketahui bersama teman-teman keuangan yang mempunyai ijazah S1 itu sudah 7 orang. Oh, tidak salah Kak Mia, tapi mohon maaf karena kemarin itu sempat kami salah satu ASN membantu Ibu Mia dalam penginputan rumah si ASN. Dan memang penginputannya itu kami diberikan kesempatan untuk mengumpulkan ijazah masing-masing ijazah kami yang sudah berada di keuangan, kualifikasi ijazahnya apa, inilah rumah kita di CASN itu. Jadi pertanyaannya, apakah yang di luar atau pihak dari non ASN yang ada di satuan pendidikan bisa juga mendaftar di kota kami, di induk, khususnya di keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mala ya. Oke. 2 SK dalam 1 tahun, biasa gitu. Kalau ada perubahan ya, SK yang diupload adalah SK terakhir dong ya. Jadi SK terbaru. Kemudian OS bukan tanda tangan Sekda. Nah, kalau outsourcing ini kayaknya perlu dulu kita identifikasi nih. Ini OS ini kerjasama dengan pihak ketiga atau langsung kontrak dengan dinas. Kalau kerjasama dengan pihak ketiga, ini saya ragu bisa diakomodir. Kenapa? Kalau kerjasama dengan pihak ketiga kan berarti bukan orang di dalam dong ya. Kalau ada kendala, pihak ketiga bisa langsung lakukan rotasi, berubah, tidak terdaftar. Tetapi kalau kerjasama langsung dengan kepala dinas, setahu saya sih kan ada SPK-nya, tanda tangan kepala dinas. Iya kan? Ada kan? Berarti aman ya? Iya, bisa SPK. Cuman memang di OPD lain itu ada yang membuatkan SKOS. Jadi SPK-nya didasarkan dari SK. Itu ada ya. Tapi nanti ini saya kira SPK juga kita akomodir lah ya. Yang penting memang sesuai. Oke? Kemudian apakah bisa dari luar mendaftar di formasi di keuangan? Nah, saya bingung nih kalau kita yang membantu bikin rumahnya, harusnya kan kita tahu. Membuat formasi itu didasarkan dari mapping ASN. Berarti pada saat kita mapping 7 orang di keuangan, pasti kita sudah tahu dong kualifikasi pendidikan siapa yang nanti kita arahkan untuk daftar di situ. Ya. Pasti begitu kan bagian kepegawaian Bu ya? Ya, jadi kita kan identifikasi karena kemarin itu kami dari BKD meminta dan berulang-ulang kali kami menghantui mendonor ini OPD agar mengusulkan kuota formasi sesuai dengan jumlah non-ASN yang pertama. Yang kedua, lakukan mapping. Jadi mondar-mandir nih, bagian OPD kepegawaian bagian OPD ini mondar-mandir ke Biro Hortala untuk melihat kota jabatan. Dia kan lihat nih, ancap ABK-nya. Dan pasti pada saat mereka menyusun, itu mereka melakukan penyesuaian dengan non-ASN existing di situ. Ya kan nggak mungkin dia pikirkan, oh nanti bisa bayang-bayangkan nanti ini yang daftar di keuangan itu dari Luhut Timur. Pasti tidak.
pasti yang mereka pikirkan yang akan daftar di situ adalah teman-teman non-ASN yang existing, yang sudah paham pekerjaan di situ. Kan kira-kira sederhananya begitu. Ya, jadi bukan tidak bisa daftar, bisa ya mungkin. Tetapi kan kita minta ini, kembali saya ulangi, satu non-ASN satu pintu. Jadi kalau sudah disiapkan, sudah di mapping sama bagian kepegawaian, teman-teman misalnya yang di Selayar, masa iya rumahnya di Selayar berdaftar di Makassar? Kan enggak lah ya. Ya, jadi kalau saya bukan nggak bisa, tetapi kami sangat menghimbau, sangat mengarahkan bahwa formasi yang dibuat ini kan pasti sudah sesuai dengan mapping. Jadi tolong implementasi, laksanakan harus linear dengan perencanaan. Ya, itu permintaan kami. Kan kita sudah susun perencanaan, masa iya pada saat pelaksanaan kita tidak ikuti, ya kan kurang kerjaan namanya, ya. Jadi bukan nggak bisa, saya ulangi ya, tetapi kita sesuaikan memang dengan pemetaan. Jadi teman-teman, tolong pada saat didampingi oleh kepegawaian, saya kira saya minta tolong juga jangan juga baper bahwa kenapa saya di sini, kenapa formasiku di sini, kenapa di situ. Itu sudah saya yakin melalui pertimbangan yang matang. Yang penting adalah visinya kita ke depan. Semuanya duduk dulu, terangkat dulu semua, ya. Nanti penyesuaian kelas, penyesuaian grade nanti kita akan atur kemudian. Nanti kami berusaha ke Kemenpan, karena kemarin minggu lalu ada Pak Deputi SMA Kemenpan, ada Pak Asti, Pak Suryo, itu ngobrol ini gimana dengan teman-teman nanti ini yang kelasnya tidak sesuai karena harus turun. Dia bilang nggak apa-apa, yang penting masuk dulu. Nanti 2 tahun kemudian baru kita lakukan penyesuaian. Ya ini kata mereka, ya. Jadi kita tinggal tunggu harapannya. Yang penting kembali lagi teman-teman, kita harus duduk dulu, ya, masuk dulu, ya. Apalagi ini yang teman-teman di pelaksana ini. Kenapa? Karena jabatan pelaksana, kalau kata Kemenpan hanya ada tahun ini, ya. Jadi teman-teman yang lulusan SMA, SMP, SD, ini tempatnya minim mendaftar tahun ini. Jangan sampai dilewatkan kesempatannya. Oke, lanjut, silakan. Ya, terima kasih banyak. Masih ada penanya berikutnya, Ibu Kabid. Pak Udin nggak jadi? Oke. Silakan Pak Dedi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kabid, langsung saja. Yang pertama soal tanggal lahir atau tempat tanggal lahir yang salah dalam SK. Apakah itu bisa TMS atau tidak? Yang kedua, jabatan di dalam SK tidak sesuai dengan formasi yang dilamar. Ataupun ada salah dalam SK sekdanya. Misalnya, ada kasus kejadian itu, dia seorang guru tapi dalam SK teknis atau usaha. Apakah bisa dipakai mendaftar SK-nya atau tidak? Terima kasih. Baik, salah tanggal lahir. Tadi sudah saya jawab enggak? Waktu sambutan sudah ya. Jadi kalau salah tanggal lahir, kita input tanggal berapa, kemudian kita submit upload tanggal berapa, dan tidak sama maka TMS. Jadi tolong lebih hati-hati. Tadi ini sudah saya sampaikan, hal yang bisa menjadi TMS adalah kalau salah input. Perbaiki dong SK-nya. Ya, usul untuk perbaiki SK-nya. Teman-teman ini belum pada terima SK kah? Sudah, cek dong. Kalau salah lapor supaya kepegawaiannya minta perbaiki. Ya, oke. Tapi tolong kolektif jangan sampai diperbaiki satu, minggu depan datang saya perbaiki lagi. Minggu depan datang saya lagi perbaiki satu, ya. Tolong laporkan bersamaan dan kami kasih kesempatan hanya bisa diperbaiki di bulan ini. Karena kalau jadi dibuka di akhir September, berarti harus pakai SK kan? Jadi kalau mau diusul perbaikan segera. Oke, kemudian jabatan tidak sesuai formasi. Per tahun 2024 itu ada anjak baru untuk semua non-ASN. Jadi yakin Meki, 9.000 lebih non-ASN yang disesul semua anjaknya ada sampai 2 tahun. Dan baru di 2024. Pasti tidak sama dengan formasi. Makanya penting nanti bagian kepegawaian arahkan Ki. Ya, untuk jabatan ini cocoknya formasinya apa? Kenapa? Karena nanti disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan. Ada 3 syarat mandatori teman-teman ya untuk mendaftar nanti P3K. Yang pertama, karena ada kualifikasi jabatan maka ijazah. Ya, harus ada ijazah. Ya, dengan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diminta di jabatan tersebut, di formasi tersebut. Yang kedua, SK non-ASN, tanda tangan Sekda. Ya, syarat ketiga, surat keterangan pengalaman kerja ditandatangan kepala dinas.
Jadi untuk memastikan bahwa kita memiliki kualifikasi jabatan sesuai dengan formasi, nanti dijelaskan di dalam surat rekomendasi tersebut. Oke? Aman ya? Silakan. Baik, terima kasih sekali jawabannya sangat jelas teman-teman ya. Izin kita bergeser ke penanya yang ada di sekolah dan cabang dinas. Mungkin Arjun bisa dibantu. Yang pertama itu sudah ada raise hand, yaitu Umrah Rusla. Mudah-mudahan bergabung dengan teman-teman sesama satu sekolahnya. Iya. Silakan. Iya, Umrah atau yang ada. Oke, baik, silakan Umrah Rusla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan jabatan yang dilamar? Misalnya, sarjana pendidikan negaraan mendaftar untuk jabatan pengadministrasian perkantoran. Terima kasih. Ada yang mau bantu saya jawab? Ada yang mau bantu jawab? Apakah kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan formasi jabatan? Jawabannya adalah harus. Oke, jawabannya langsung dijawab oleh Ibu Kabit dan sebenarnya semua peserta bisa menjawabnya. Selanjutnya dari SMK Negeri 4 SMK Negeri 4 Palopo. Ya, itu SMK Negeri 4 Palopo. Ada orangnya, kita bergeser ke SMK Negeri 6 Lu. Ada Bu, ada SMK 4 Palopo. Yang perempuan. Yang diberikan Nggak ada orang, nggak kelihatan. dari SMK 4 Palopo. Buka kameranya, Bu. Oh iya. Oke, silakan. Iya, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Jadi kan kesimpulan awalnya pertamanya yang kami dengar di awal bahwa honorer akan diangkat semuanya. Kemudian kalau dilihat secara ininya sekarang sepertinya ada perubahan lagi persyaratannya Bu. Itu yang mau kami tahu apa-apa saja untuk perlengkapannya, persyaratan apa saja yang bisa kami buat supaya bisa tercover semuanya. untuk pertanyaan yang kedua, masalah regulasinya Bu, misalnya apakah nanti untuk P3 itu ada sistem afirmasi? Misalnya status gurunya sama-sama pelamarnya P3, namun salah satu gurunya misalnya dia ada sertifikasi pendidiknya, terus masalah umur, masalah lama jabatannya, apakah itu termasuk penilaian? Jadi misalnya Bu, ada 93 kuota matematika, terus yang masuk database dia secara tes peringkat 100. Namun secara masa jabatan dia juga masa jabatannya lama. Apakah nanti ada penilaian khusus sehingga dia itu bisa naik peringkatnya? Itu Bu. Sama yang ketiga pertanyaan itu tentang regulasi PPG prajabatan. Kan kuota untuk guru ada sekitar 5.200-an, sedangkan jumlah honorer itu sekitar begitu juga Bu. Terus lulusan PPG prajabatan ini sangat banyak. Untuk salah satu contohnya saja, IPAS itu sudah sekitar 300 orang. Dari formasi yang ada, apakah memang ada kuota khusus untuk PPG prajabatan? Kayak tahun lalu ada kuota khusus Bu. Jadi kuota untuk PPG prajabatan itu sudah terkunci memang, sehingga untuk P1, P2, P3 itu tidak bisa memilih lagi. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Walaupun putus-putus, saya coba ulangi ya.
Jadi yang pertama kelengkapan persyaratan pendaftaran, yang kedua apakah ada afirmasi, yang ketiga apakah masa jabatan dihitung, kemudian yang keempat tentang PPG. Tolong dulu ditampilkan tadi yang tabel itu Pak, yang persyaratan, yang teknis guru kesehatan, supaya saya menyegarkan. Ya itu, yang tabel next. Ke bawah, ya itu tuh, nomor 13. Nah, ini menjawab langsung semua pertanyaan. Ya. Dalam seleksi P3K itu bukan pakai afirmasi, tapi pakai skala prioritas. Ya. Yang nomor 1 nih, pelamar prioritas ini udah setengah afirmasi nih. Enggak, 70% afirmasi kayaknya. Kenapa? Karena mereka ini pada saat daftar langsung lulus. Hah? Kemudian afirmasi untuk yang punya A, B, C, D. Tolong diingat lagi nih. Ini adalah ini adalah prioritas dalam P3K tahun ini. Yang diutamakan paling pertama adalah K2. Ya, tolong teman-teman ingat. Kalau misalnya ada K2, terus tiba-tiba di sini ada guru yang bukan K2, semua dia punya. Yang mana lulus duluan? K2, ya, oke. Prioritas berikutnya, non-ASN yang terdaftar pada database BKN dan aktif bekerja. Kalau misalnya ini database BKN, ini nggak database, ya? Yang mana duluan dikasih lulus? Database, ya? Kemudian berikutnya, guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar Dapodik dan aktif mengajar 2 tahun berturut-turut beruntun, ya? Ini di ranking. Saya juga sebenarnya berharap ada masa jabatan dihitung. Tetapi karena sudah aturannya di ranking. Jadi siapa paling tinggi nilainya, di ranking sampai ke bawah. Kalau formasinya 30, peserta 30, lulus semua nggak? Iya dong, karena di ranking 1 sampai 30, masuk semua. Tapi kalau formasinya 20, yang daftar 30, berarti yang di ranking nomor 1 sampai 20. Ya. Untuk PPG, masuk skala prioritas di nomor 5. Siapa yang menentukan kelulusan? Bukan kami, tapi Panselnas. Jadi Panselnas itu punya kalian sendiri. Tapi yang jelas lulusan PPG itu tetap diingat. Ya, tetap masuk dalam skala prioritas urutan kelima. Oke? Sekian, makasih. Oh, satu lagi. Kelengkapan persyaratan. Saya belum bisa jawab karena belum keluar pengumumannya, ya. Belum ada. Nanti kalau sudah ada, kami kumpulkan lagi OPD untuk kami jelaskan. Nanti OPD akan sampaikan kita semua supaya jangan tanya satu persatu lagi ke BKD. Makasih. Oke, baik. Terjelaskan sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Kabid. Selanjutnya, masih ada waktu ya, ini masih panjang. Oh, yang dari... Oke, silahkan. Atas nama siapa? Mic-nya ada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pinrang. Kenapa saya bisa hadir di sini? Karena tadi pagi saya datang ke sini untuk mengurus supaya nama saya bisa masuk. Bagaimana cara masuk untuk data saya masuk SK Sekda? Karena saya sudah 2 tahun lebih menjadi guru honorer, tapi nama saya belum ada di SK Sekda. Tahun lalu waktu 2023 terbuka formasi, saya sudah pergi ke Cabdis untuk agar nama saya bisa masuk SK Sekda, tapi belum ada sampai sekarang. Yang saya ingin tanyakan bagaimana alur untuk bisa masuk SK Sekda, karena saya sudah honorer 2 tahun lebih dan tidak pernah berhenti. Belum pernah berhenti mengajar. Oke, sekian dan terima kasih kesempatannya. Oke, baik. Selama ini pakai SK apa dong? SK kayak SK bayar, Bu. Oh, SK bayar, ya, baik. Kalau SOP kami, ya, ini diperlakukan sebelum saya masuk. Jadi SOP kami untuk SK tanda tangan Sekda, kami menerima usulan dari OPD. Jadi kami tidak terima usulan satu persatu. Kami kolektif ya, usulan harus resmi dari dinas masing-masing. Jadi kalau bagaimana caranya masuk, melapor ke dinasnya. Ya, kami pokoknya usulnya dinas,
seingat-ingat kami berapa kita kalau ada usulan dinas 100% kita akomodir selama bukan orang baru, ya, karena dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 dan juga Surat Edaran 20 tahun 2023 itu tidak boleh lagi mengangkat non ASN baru. Jadi kami mengakomodir usulan dari OPD selama tidak ada non ASN baru di dalamnya. Kalau ada, tetap kami SK-kan non ASN-nya yang tidak masuk, yang baru itu tidak masuk, gitu ya. Jadi kalau bagaimana caranya melapor ke OPD. Tetapi kalau sekarang baru kemudian SK-kan dan baru hitungannya kami tidak bisa akomodir karena sudah ada aturan. Ya, saya kira nanti tinggal dicoba dicocokkan dulu datanya dengan OPD. Apakah memang betul tidak pernah sama sekali? Cek ya, siapa tuh sudah pernah punya nomor register? Coba cek juga di sebelumnya ya. Oke, kasih. Baru ini. Oke, Cik. Oke, oke. Di situ tadi dari 2022 mulai itu. Dede. Ada kosen. Karena dia PPG. Iya, izin barangkali bisa membantu menjawab bagaimana alur daripada pengusulan SK Sekda dari sekolah, kemudian cabang dinas, sampai kemudian terbit SK Sekda dari BKD atau dari Pak Kadis, izin. Dede. Izin Puan, terkait dengan pertanyaan sekaitan prosedur untuk mendapatkan SK Sekda. Terima kasih. Baru bertanyakan SK Sekdanya. Baru dia masuk 2023. Ya. Jadi terkait dengan SK Sekda, jadi SK Sekda setiap tahun itu sebenarnya memang harus dibuatkan setiap tahun. Harus dibuatkan setiap tahun karena terkait dengan aturan memang itu akan mempengaruhi pembebanan anggaran, makanya sudah ada SK. Saya kan sebenarnya memang 2023 saya masuk. Ada juga hasil rekomendasi BPK tahun 2001 kalau tidak salah itu sudah diperingatkan untuk tidak menambah lagi usulan untuk guru non-ASN yang ada di sekolah. Jadi ada memang ada LHP dari BPK itu memberikan rekomendasi untuk tidak ada penambahan lagi guru non-ASN yang jadi itu berlaku 2022 sampai sekarang itu, makanya tidak ada pemberian SK Sekda pada waktu tahun itu. Nah, saya kan baru juga masuk 2023, saya tidak tahu juga karena yang menyusun ini pejabat lama, jadi itu yang ditindaklanjuti terus, makanya tidak ada SK Sekda makanya di akhir ini kemarin, makanya kenapa ada revisi SK itu karena ada yang ternyata baru, makanya dikeluarkan semua itu yang baru, tidak ada lagi, makanya yang lama-lama semua itu yang sudah ada SK-nya itu yang tetap makanya ada revisi yang kemarin terakhir itu. Karena yang baru itu kita keluarkan semua, tidak boleh ada yang baru. Hasil kita konsultasi dengan BKD. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya terkait dengan usulan non-ASN ini, termasuk juga guru-guru yang ada di sekolah. Kira mungkin itu ya. Iya, itu tadi dari Pak Kepala Dinas. Izin boleh nambah sedikit ya. Jadi sebenarnya larangan pengangkatan, izin Pak Kadis, larangan pengangkatan itu bukan baru-baru di 2023 ya, sudah lama, sejak 2015 sampai 2014 ya, sudah ada larangan, cuman ditegaskan lagi di Undang-Undang nomor 20 2023 ya. Kemudian kami di BKD karena terbit undang-undang baru, kami mengeluarkanlah surat edaran di tangan gubernur ke semua PD, tidak boleh ada pengangkatan non-ASN baru. Ya sebenarnya kami berharap ini berlaku untuk semua, termasuk kepala sekolah, nggak boleh ngangkat non-ASN. Pertama karena memang bukan kewenangannya,
Yang kedua, larangan ini sudah ada sanksinya. Dulu-dulu larang aja, sekarang dilarang ada sanksinya. Coba bagi kalau ketahuan, maka sanksi menunggu. Ya, jadi tidak boleh ada SK non ASN kecuali tanda tangan sekda. Jadi yang pakai SK Kepsek, mohon maaf. Yang pakai SK Kacabdis, mohon maaf. SK non ASN kepala dinas pun ini kami tidak akui. Baikkan, mohon maaf Pak Gadis, karena sudah aturan. Ya, yang OS saja boleh, ya. Tapi ini pertanyaan nih, ini OS kenapa? Ya, kenapa boleh di OS? Karena di OS ini banyak konversi dari non ASN. Bahkan ada OS yang ternyata K2 Pak Gadis. Ada OS terdaftar di BKN, bayangkan, ya. Tapi karena ada aturan kebijakan pimpinan saat itu untuk supir, keamanan, kebersihan pindah ke OS, pindahlah mereka ke OS. Padahal non ASN, ya, makanya kenapa diakomodir, teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih. Iya, kita beri kesempatan kembali. Namun sebelumnya kita beri aplaus dulu ya. Baik, silahkan beri aplaus dulu kepada Bu Kabid dan Pak Kadis. Ada tambahan barangkali Pak Kasuba? Jadi. Cek, mohon izin tambahan mungkin. Jadi prosedurnya itu deh, kita tetap mengacu kepada usulan sekolah ke cabang dinas. Cabang dinas yang mengirimkan ke GTK. Diolahlah di situ. Nanti kami SK akan mengusulkan ke PKD untuk SK-kan melalui SK Sekda sesuai formasi yang ada. Jadi untuk tahun ini memang ada yang sudah mengabdi 3 tahun itu terpaksa kami keluarkan karena memang kuotanya terbatas. Kami harus mengikuti kuota yang ada. Yang kedua, kemarin mungkin yang tidak ber-UNPTK kita keluarkan juga karena untuk mengklopkan kuota yang disediakan oleh BKD. Mungkin itu Pak, terima kasih. Iya, saya menambahkan juga sedikit. Jadi 2023 itu kuotanya sebanyak 5.890, di 2024 harus divisit menjadi 5.298. Jadi ada memang pengurangan yang seperti itu. Iya. Kita kembali ke Zoom. Ada barangkali teman-teman di sekolah atau cabang dinas yang masih memiliki penanya. Kalau boleh, ini ada request supaya ketua teknik nih, ada ketua teknik katanya mau nanya dari tadi. Oke, baik, silakan. Ya, semoga pertanyaan betul-betul mewakili teman-teman tekniknya. Jadi jangan tekniknya nanti nanya lagi sendiri-sendiri. Okay. Di Zoom mohon raise hand untuk ketua Tendik Sulawesi Selatan. Ketua Tendik. Mana? Ketua Tendik. Iya, ini soalnya ini ketua teknik nih saya di WA, Pak Kadis juga di WA. Kalau bertanya mikir cepat Dinda. Mana pertanyaan Pak? Mana ini? Oke, SMAN 5 Makassar ini ketua teknik atau bukan? Bukan. Yang mana ketua teknik ini? Apa biar mau bertanya? Pilihan mood Pak. Atau sambil menunggu, atau bisa chat ke pribadi WA saya supaya saya diberi kode yang mana ketua Tendik. Silakan. Oke. Kita sudah sadar sambil menunggu ketua Tendik, kita izinkan dari ini pangkep itu ketua Tendik pangkep. SMKN 2 Wajo, barangkali itu ada semua berkumpul sekolahnya ya. UPT SMKN 2 Wajo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tendik. Dari kebetulan saya juga sebagai kedua tenaga kependidikan yang ada di Sulawesi Selatan. Begitu jelas Pak. Ada pangkep. Wajo tadi ya. Ini pertanyaannya ada yang di chat nggak? Siapa tahu ada di chat roomnya Pak, Bu. Ya. Ada di chat room nggak?
Ijirumnya saya coba Arjun coba di ya. Ibu sedangkan tenaga honorer yang ada di sekolah kami ada 4 orang. Bagaimana solusinya? Apakah yang 1 orang harus mendaftar di instansi lain? Enggak, soalnya saya bingung ya. Kenapa pusing mau daftar di instansi lain? Nah, formasi tadi luar biasa banyaknya. Ya, nanti dikonsultasikan ke kepegawaiannya mana formasi yang dekat dari situ. Jadi kan dekat dari rumahnya kan? Ya, tapi saya berharap harusnya formasinya itu pas dong sesuai. Teman-teman nanti kenapa ada jumlah formasi tidak sesuai dengan jumlah non-ASN kalau mengambil sampel terkecil sekolah misalnya ya? Karena anjab yang tersedia memang cuma segitu jumlahnya, nggak bisa dipaksa. Kalau cuma sisa 3 ya 3, nggak bisa dipaksa 4. Walaupun non-ASN-nya 4, 5, 6, 7, 10 nggak bisa. Ya, tetapi tentu pasti ada strategi dari teman-teman kepegawaian dinas pendidikan nih. Itu mau disalurkan kemana nantinya? Nanti makanya rajin-rajin komunikasi nanti dengan kepegawaiannya. Oke, baik, terima kasih Bu Kabid. Jadi izin menambahkan terkait dengan formasi, izin nanti juga bisa ditampilkan formasi kemarin dari BKD sudah diberikan untuk dinas pendidikan. Jadi di awal itu untuk mendapatkan formasi yang pertama kali diberikan adalah oleh Biro Ortala itu sebanyak 256. Jadi pada saat diberikan formasi untuk tenaga teknis hanya 256 itu sudah menjadi masalah besar untuk dinas pendidikan di mana jumlah teknis pada saat itu di atas angka 2000. Sampai kemudian kami bertiga di sini, ada Pak Ruri, Pak Oka dan saya, kemudian pada saat itu juga ada Ibu Kabid, kita pada saat di Klaro bersama dengan Menpan, kita negosiasi ke Menpan sampai kemudian bisa mendapatkan angka 2282 di awal itu. Iya. Pada saat itu 2282. Namun itu masih kita alot dengan biro organisasi. Mereka belum bisa terima di mana kita melewati biro organisasi tembus ke Menpan. Lalu masih alot lagi kurang lebih 3 bulan pada saat itu. Kemudian barulah biro organisasi dengan Ibu Kaban ya, dengan Pak Kadis membuat berita acara, baru kemudian bisa diterima usulannya bahwa biro organisasi menerima angka tersebut. Lalu kemudian kita cocokkan kembali bahwa angka 2282 itu diminta diinput ke dalam aplikasi CASN, diberikan waktu selama 1 bulan menjelang tahun baru. Izin teman-teman di sini banyak yang membantu sampai tidak ada liburan dan sebagainya. Itu perjuangan untuk mendapatkan formasi, jadi bukan hanya tiba-tiba formasi ini turun dari langit, tiba kemudian mau diisi oleh teman-teman. Terima kasih sekali teman-teman, dan pada saat itu mohon izin seandainya masih ada, tanpa mengurangi rasa hormat Pak Kasubat, pada saat itu masih ada Pak Zairin, itu kami semua bersama-sama merelakan waktu, ada juga dari operator sekolah membantu menginput pada saat itu untuk mendapatkan formasi seperti itu. Jadi kemudian formasi itu kami cocokkan dengan jumlah sekolah negeri yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 526. Sampai pada saat itulah kami meminta bantuan kepada Dapodik. Mohon izin saya masih boleh menyebutkan nama juga, pada saat itu minta bantuan Kepala UPT Teksom untuk kemudian bagaimana memformulasikan bahwa angka 2282 ini kita bisa distribusi formasinya ke sekolah. Kita menggunakan rasio kebutuhan itu dengan melihat jumlah siswa. Jadi bukan melihat teman-teman non-ASN yang ada di sekolah, karena ketika kita melihat banyak ketimpangan, mohon maaf, mungkin di sekolah ada mungkin sekolah kecil memiliki tenaga pendidik yang jauh lebih besar, namun bukan itu yang kami ambil, yaitu pada rasio jumlah siswa di Dapodik. Itu saja sih mungkin penjelasannya. Terima kasih. Ini ada yang apa? Yang tadi Pak Ruri ada nggak? Ya. Jadi teman-teman betul ya, itu buat formasi itu udah gampang, susah, ya. Yang membantu pasti tahu ya, susah mas. Ya. Jadi awalnya memang cuma 2282.
Jadi bolak-balik nggak cukup, akhirnya bisa sampai 7.000 sekian ini luar biasa usahanya. Jadi makanya usulan dari distrik ini ternyata setengah mati kita buat, alhamdulillah diterima 100%. Saya kira ini semoga menjadi jawaban doa atas semua. Makanya kita harus lebih pintar-pintar nanti dalam mendaftar. Nah ini adalah kuota ya. Ini kuota pengangkatan ya Pak? Ya. Coba bisa dilihat nih. Nah ini jumlah, ini informasi kita ya 2024. Turun ke bawah. Ini jelas ya, jelas sekali nih. Nah, ya ini. Nah kelihatan ya. Turun lagi bawah. Nah ini unit penempatan untuk formasi yang 7453. Kita lihat sekilas ya. Coba teman-teman lihat ya. Nah ini guru di Dinas Pendidikan 2005-2010, oke. Untuk di Sekretariat 42 orang. Ya, ETK 5, ya, pendidikan khusus 8, SMA 11, SMK 10, kemudian UPT 9. Ini kelihatan ya. Oke. Lanjut, Maros itu dapat 321 orang. Cabdis terbagi di sub tata usaha dan di SMA. Oke, turun ke bawah lagi. Kita langsung aja ya. Wilayah 2 gua 136 mengakomodir di tata usaha di kantornya dan juga di SMA nih. Kelihatan ya? Oke. Bone 154. Ya, ini kelihatan. Jadi sebenarnya teman-teman harusnya gampang nih mengidentifikasi karena jelas banget penempatannya langsung. Dan ini saya yakin walaupun memang dengan banyak pertimbangan jumlah guru dan jumlah murid dan lain sebagainya bebannya, tapi tetap pasti berusaha mengakomodir existing. Non ASN di sana. Lanjut turun ke bawah. Sidrap 207. Lanjut lagi. Ini di Bantaeng 227. Sinjai ya. Ini Cabdisnya kan Bulukumba, Sinjai, Bantaeng di kabupaten ya. Ini Kepulauan Selayar 60. Persaingan wilayah. 186 Takalar. Cineponto. Kemudian baru Pinang Parepare 202. Ya banyak ini. Kemudian Pangke 115. Toraja Utara Enrekang 191. Dan terakhir Palu 180. Habis ya, jadi cuma 12 ya. Lutin. Ada lagi satu. Lu Timur Lu Utara 179. Habis ya. Oke. Jadi ini tekniknya dengan tenaga teknisnya ya. Kalau gurunya fungsional. Jadi sebenarnya kalau kita lihat komposisinya sudah sangat jelas terbagi. Jadi harusnya teman-teman tidak bingung lagi. Oke, saya kira mungkin itu ya. Assalamualaikum Bu, apakah guru swasta juga boleh ikut dalam daftar P3K tahun ini? Pertanyaan saya, memangnya guru swasta terdaftar di SK Sekda non ASN? Tidak. Ya enggak, berarti enggak bisa ya. Oke. Karena P3K itu hanya mengakomodir non ASN, enggak ada formasi umum. Oke. Ya, Arjun kasih naik lagi deh. Masih ada di ini ada mungkin. Arjun naik lagi Arjun. Oke, ayo coba lihat yang agak-agak panjang Jun. Ada nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab nih? Ini yang panjangin Arjun. Bagaimana teman-teman tidak ada SK Sekda? Bagaimana dengan teman yang tidak ada? Ya, pokoknya pakai SK terakhir. Pokoknya kalau di SK terakhir, karena namanya itu kita gunakan. Kalau dia pakai SK 2022, kami nggak akomodir, ya. Iya. Oke. Dalam pengambilan selesai nih. Oke, lanjut. Ya, oke, sama aja. Perubahan Agustus. Ini Arjun coba dulu. Izin bertanya jurusan bahasa Inggris di SMK Negeri 7 Lontara. Mohon maaf Bu, bagaimana dengan guru bahasa Inggris Bu yang jumlah formasinya hanya 55? Sedangkan kami masih ada 300-an orang yang masih berstatus non-ASN yang memenuhi syarat administrasi. Sedangkan tidak ada linearitas bagi kami, otomatis kami tidak tercover seperti kata-kata Ibu. Padahal kami sudah membawa langsung masalah kami ke Diknas, langsung ke Bapak Kadis, bahkan kami bawa sampai ke DPR RI. Tapi tetap saat ini mengecewakan kami. Kami hanya merasa aman jika kami dilinearitaskan dengan mapel
lain seperti TIK, BK atau bahasa daerah karena jumlah formasinya lumayan yang bisa kira-kira mengcover kami. Saya ada pengalaman nih ya, datang ke kami, non-ASN. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, kompetensi profil Pancasila itu tentang jati diri, tentang ideologi, tentang cita-cita bangsa Indonesia, dan juga tentang faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan juga tentang tantangan bangsa Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, ya, proses pembelajaran kita lakukan itu bisa menyiapkan untuk kita atau siswa-siswa kita ke depannya ya, supaya mereka nanti apa, dan nanti mereka bisa survive ya di kehidupan mereka akan datang. Oke, baik, ini Bapak dan Ibu ya, jadi sebenarnya sudah ada banyak ya pertanyaan yang ada di aplikasi Bapak dan Ibu. Jadi beberapa yang sama ya, saya dan pertanyaan-pertanyaan yang ada lainnya itu nanti sudah terjawab di LMS ya, baik materi yang ada LMS atau materi yang ada di PPT ini ya. Hanya nanti PPT-nya akan saya bagikan seperti itu ya. Nah, ini adalah terkait dengan 5 pertanyaan ini kepada Ibu. Ini pertanyaannya adalah yang terkait ya, tapi ini berkaitan juga dengan pengalaman kepada Ibu. Ini harapannya kepada nanti kita bisa bersama-sama ya, bisa bersama-sama mudah ya. Pertanyaan yang sudah diajukan oleh Oke, Bapak dan Ibu, mungkin kita akan ke satu atau dua pertanyaan. Oke, Bapak dan Ibu, sini saya yakin bahwa sudah atas jam ya. Bapak dan Ibu, kita fokus di pertanyaan yang kelima. Bagaimana perbedaan karakteristik SMP dan diri? Semua juga akan hadir untuk mendengar langsung bagaimana penjelasan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan seleksi P3K khusus untuk JF Guru. Saya kira itu mudah-mudahan bisa terpahamkan. Dan mudah-mudahan juga teman-teman dari GTK ini ada hadir. Sepertinya kita bisa bergeser ke pertanyaan. Dengar tuh jawaban nih. Izin Kabit, kita lanjutkan membahas pertanyaan. Masih bisa? Ada lagi? Iya. Ya. Sampai jam berapa ngomong-ngomong ini ya? Mungkin 5 menit lagi. Iya. Kayak langsung sama? Iya. Oke. Satu. Mana-mana? Maaf Bapak Ibu, bagaimana dengan non-ASN yang masa pengabdian 2 tahun Dapodik tapi tidak memiliki SK Sekda dari 2022 sampai penerbitan SK Sekda terakhir 2024 ini? Apakah bisa mendaftar P3K atau tidak dari SMA 5 Selayar? Ada yang bisa jawab ini? Tidak. Tidak bisa ya. Mandatori cara daftar tadi ada 3 ya. Yang pertama ijazah ya, sesuai dengan kualifikasi pendidikan formasi ya. Yang kedua SK Sekda ya. Ya. Yang ketiga surat keterangan pengalaman kerja dari kepala PD. Oke. Satu lagi atau sudah cukup? Terakhir mana? Terakhir. Masih ada satu. Tidak ada? Satu penanya terakhir nih. Kalau ada, alhamdulillah. Satu penanya lagi. Next kan sama itu. Arjun masih naik? Lanjut lagi. Ada sih namanya teman-temanku itu. Oke. Oh sudah tadi nih. Arjun? Tidak ada ya? Satu pertanyaan terakhir, coba dicari user UPT SMA Negeri 3 Pangkep. Mana? Coba SMA Negeri 3 semua resnya kalau tadi. Mana? UPT SMA Negeri 3 Pangkep. Kedua. Coba cari. Dibuka aja mic ya, kalau dibuka banyak tribut semua. Silakan SMK Negeri 3 Pangkep. Oke. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sempat diberi kesempatan Ibu, cuma hostnya yang tidak buka mic jadi nggak bisa ngomong. Ada beberapa pertanyaan yang mewakili teman-teman Tendik. Jadi sebelum rapat tadi kami buka pertanyaan di grup agar kami bisa mewakilkan bertanya ke pemateri. Yang pertama terkait penjelasan persyaratan SK yang digunakan dalam pendaftaran P3K. Tadi Ibu menjelaskan bahwa yang dihitung TNT Januari 2022. Kemudian ada lagi penjelasan bahwa yang dipakai SK Sekda tahun 2024 yang perubahan dengan tanggal bulan Agustus kemarin. Pertanyaannya, bagaimana menghubungkan dua pernyataan ini, Bu? Di sisi lain ada juga teman-teman yang hilang namanya di SK Agustus ini, tapi dia ada di SK 2022. Ada juga teman jabatannya berubah di SK terakhir menjadi guru, padahal dia jelas-jelas dari Tendik. Karena beredar arahan dari Disdik bahwa SK tersebut digunakan sebagai pemilihan jabatan ketika mendaftar P3K nanti. Nah, jadi bagaimana solusinya teman-teman yang hilang namanya di SK terakhir ataukah berubah jabatannya menjadi guru? Mungkin itu saja, Bu. Terus saran saya sebagai ketua Tendik, mungkin bagusnya pihak Disdik mengatur satu hari untuk melayani teman-teman yang ingin memperbaiki datanya di Disdik. Itu aja, Bu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah data, salah jabatan, berarti tolong jangan lama, waktunya diusulkan segera. Terus ini sebenarnya katanya dua pernyataan tentang 2022-2024, berarti kurang fokus tadi ini Bapaknya ya. Masa kerja yang kami hitung kan 2 tahun terakhir, yang kami mulai hitung adalah sekarang 2022-2023, minimal 2 tahun terakhir. SK yang diupload yang kami akui itu harus SK terakhir, ya. Jadi pasti nanti kalau mau upload SK, misalnya nih, kan ini kan ceritanya ini dia harus existing ya. Kita harus tahu dia existing. Untuk tahu dia existing berarti SK 2024-nya harus masuk. Untuk mengetahui bahwa dia sudah kerja dari 2022, berarti SK 2022-nya harus masuk. SK 2023-nya harus masuk. Ya, jadi itu beda. Kami menghitung 2 tahun masa kerjanya, startnya dari sekurang-kurangnya Januari 2022. Ya, untuk mengetahui teman-teman ini masih kerja apa enggak, harus di SK terbaru. Ya, jadi ini enggak kontradiktif Pak, nyambung. Ya, oke. Terus kalau yang tadi tinggal diperbaiki, ini mungkin tolong kita sepakati nih, teman-teman. Harusnya paling lambat adalah minggu depan. Tolong disepakati hari apa, atur koordinasi cepat ke bagian kepegawaian, semua datanya yang masih salah perbaiki, didorong ke kami supaya kami bisa keluarkan sebelum keluar pengumuman pendaftaran. Ya, diatur ke dalam. Saya kira terima kasih. Itu saja tadi pernyataan dari saya. Apabila ada penyampaian yang mungkin keliru, saya mohon maaf, itu mungkin kesalahan saya. Apabila memang ada yang baik, mohon diambil, menjadikan amal bagi kita semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Gadis, teman-teman semua. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Kadri, mungkin kami bisa dikasih waktu 12 hari untuk menerima aduan-aduan dari teman-teman. Kami rencana percabang dinas. Nggak bisa Pak 12 hari. Kalau kita hitung 12 hari dari sekarang berarti sudah akhir September. Akhir September sudah mau pengumuman. 1 minggu lah. Ya. Bisa Bu, 1 minggu. Kita mau atur kita. Iya, kasih. Iya. Demikianlah tadi paparan yang disampaikan oleh Ibu Yesi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga paparan yang disampaikan oleh beliau bisa diterima oleh teman-teman, bisa membuka hati dan pikiran teman-teman dan membuat tambah semangat teman-teman untuk tetap selalu semangat lagi dalam mendaftar P3K. Kegalauan, keresahan semoga sudah berakhir dari hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Ustaz Sapri
Kami persilahkan. Jadi apa? Supaya apa? Supaya kan kita membicarakan PSE ya. Pendidikan sosial nasional mau meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah program-program kita angkatan P3K insyaallah dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, pada siang hari yang bersejarah ini kami berkumpul di tempat ini sambil menadahkan tangan dan senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat limpahan karuniamu, sehingga kami dapat hidup aman, damai, harmonis, serta dapat menjalankan tugas-tugas kami sebagai khalifah di muka bumi. Allahumma ya Allah, permudahlah segala urusan kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya apa? Harapannya dari pembelajaran sosial dan emosional ini menjadi peningkatan perilaku positif dan siswa, ya. Kemudian turunnya perilaku negatif. Ya, itu bisa kemudian kita Persiapan pelaksanaan seleksi CASN P3K 2024. Saya Zulfamia mohon undur diri. Jika sekiranya ada kata kalimat yang saya ucapkan, ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang terjadi harapannya kepada khususnya di angkatan 11. Jadi sekarang tidak terjadi lagi seperti yang ada di slide. Nah, PSE itu hanya tentang teknik stop dan STRIK saja, ya. Tenang dan jika ada pertanyaan. Nah, jadi sudah jelas bahwa dari ya, bahwa PSE itu pembelajaran. Jadi pembelajaran untuk apa? Meningkatkan kompetensi sosial. Maka kita ajar di kelas, ya, yang kita ajarkan apa, ya, yang kita ajarkan kan pembelajaran, yang di pembelajaran itu kan ada kompetensi, ya. Ya, jadi kompetensi itulah yang kita ajarkan untuk pembelajaran sosial dan emosional. Yang bagi pembelajaran sosial dan emosional ini tidak terbatas tentang teknik saja, tetapi tentang paradigma, ya, bagaimana